Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LC MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan ini kami dirilai oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Caruban, Radio Hang FM Batam, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Dai Tengaran, dan Radio Tua FM Riau. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para stasiun radio yang telah merilai program live interaktif di Fatwa TV. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Wa iyyakum. Ikuti sama azani ya Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa telepon melalui via telepon di 021 2123 2333. Di layanan telepon di 021 2123 2333. Dan mohon izin Ustadz, bisa langsung dibacakan pertama Ustadz. Iya, fadhal, langsung aja. Bismillah, pertanyaan pertama di kesempatan hari ini dari Umu Dea di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz, teman saya sudah bercerai dengan suaminya dan sudah menikah kembali saat ini. Mantan suami qadarullah baru saja meninggal dan meninggalkan anak angkat laki-laki yang diadopsi sejak bayi bersama teman saya. Saat bercerai, harta bersama yang berupa sebuah rumah tinggal yang juga difungsikan sebagai rumah kos belum sempat dibagi atau terjual sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Sekarang rumah tersebut diurus oleh teman saya, sebelumnya oleh mantan suami saya. Mantan suami hanya mempunyai seorang saudara laki-laki. Hukum waris atau pembagian harta bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio semuanya. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam majelis al-ilm. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima amilna wa yassir lana al-amala fima yardah. Ya Allah, ajarkanlah kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui dan jadikanlah ilmu yang kita ketahui bermanfaat buat kita dan mudahkanlah kami untuk beramal di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, kasus yang disampaikan ini mungkin bisa menjadi permasalahan yang sudah bisa dikatakan jamur di musim penghujan ya. Apa itu istilah harta bersama? Ya. Jadi mindset masyarakat kita ini bahwa ketika seorang laki-laki ya menikah dengan seorang wanita, tentunya di saat dia menikah dia belum memiliki rumah umpamanya. Ya, masih mau ngontrak atau apa, belum ada. Setelah dia menikah, lalu dia memiliki rumah, bisa membeli rumah setelah pernikahan. Setelah pernikahan dia bisa membeli tanah. Setelah pernikahan dia memiliki mobil kendaraan. Setelah pernikahan dia memiliki usaha.
Ini seringkali dikatakan oleh masyarakat kita harta bersama karena dimiliki setelah pernikahan. Para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, ilmu yang manfaat buat kita. Istilah harta bersama ini harus kita dudukkan bersama. Pula harta bersama ya kita dudukin bersama. Apa yang dimaksud dengan harta bersama ini? Gitu loh. Apakah sang suami dan sang istri ini benar-benar mengeluarkan uang untuk membeli rumah ini, tanah ini, aset ini? Kalau jawabannya iya, kita sama-sama mengeluarkan uang. Si suami mengeluarkan uang, si istri mengeluarkan uang untuk beli aset ini. Saat itulah dikatakan rumah bersama. Dengan kepemilikan yang sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing. Tapi kalau jawabannya begini, oh enggak Ustadz, rumah ini memang murni suami yang beli. Aset ini suami yang beli. Cuman kan, nah ini ada cumanya. Cuman kan belinya setelah kita menikah Ustadz. Nah, sehingga disebut harta bersama. Tentu ini tidak dibenarkan sama sekali bentuk yang kedua ini dalam syariat Islam. Jadi rumah itu milik siapa? Aset ini milik siapa? Ya milik orang yang benar-benar membelinya. Siapa yang mengeluarkan uang 100%, ya dialah yang memiliki. Tak ada istilah saat itu menjadi harta bersama, tidak ada jamaah. Ya ini bukan harta bersama lagi sudah. Milik siapa? Ya milik satu, yaitu milik orang yang membelinya. Suami membeli 100%, ya milik suami sudah. Tidak ada istri terus mengatakan ini milik bersama, tidak ada. Karena tidak ada di dalam syariat Islam yang namanya harta gonogini, tidak ada. Nah, dalam kasus ini yang disebutkan, ini suami istri sekarang sudah bercerai. Ya, di masa mereka menikah, sang suami beli rumah. Lalu dibilang ini rumah milik bersama dan jadi kos-kosan. Nah itu pertanyaan saya, apakah mantan istri yang sekarang ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dia mengeluarkan uang untuk membeli rumah ini? Jika iya, ya itu memang milik bersama. Jika tidak, yang membeli murni adalah suami, maka murni 100% pula Anda, yaitu ibu perempuan ini yang sudah menikah lagi, tidak punya hak sama sekali atas rumah itu. Ya, tidak punya hak sama sekali atas rumah itu. Karena yang beli 100% adalah mantan suami Anda ini. Nah, sekarang mantan suaminya wafat, siapa yang berhak atas warisan? Saudara kandungnya. Nah, sekarang saudara kandungnya cuma saudara laki-laki, cuma satu. Ya berarti dia 100% yang berhak kepemilikan atas rumah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Ummu Dia di Makassar yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz melalui website Dewan Fatwa dari Yuli di nampaknya ada penelpon masuk Ustaz, kita angkat dahulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Neneng di Jawa Barat. Ibu Neneng di Jawa Barat ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustadz, mertua saya ini kebetulan ya qadarullah, ibu mertua telah meninggal. Kemudian bapak mertua menikah lagi. Terputus Ustaz. Terputus. Ya. Gitu. Kita bacakan pesan melalui website Ustaz ya. Ya. Bismillah. Dari Yuli di Aceh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sedekah atau hadiah yang diberikan untuk keluarga orang yang sudah meninggal dimasukkan juga dalam harta warisan? Syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya Ibu Yuli di Aceh. Ya, Masya Allah, barakallahu fiki atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita yang di Dewan Fatwa. Berkaitan dengan masalah istilahnya uang, apa ya kalau orang masyarakat bilang itu uang takziah gitu ya.
Ya, uang takziah ya, bukan uang takziah, apa ya istilahnya, lupa saya. Uang yang diberikan oleh para pentakziah yang datang. Kalau dia yang wafat ini karyawan, uang duka, baru ingat saya, subhanallah. Ya, kalau yang wafat ini karyawan, dia dapat uang duka dari kantor tempat dia bekerja. Masyarakat ya memberikan uang duka ini. Nah, apakah uang duka ini uang waris? Ya tentu tidak. Karena uang itu bukan dari jerih payah si mayit ini. Ya, bukan jerih payah dia, sama sekali bukan. Ini adalah sedekah, hadiah yang diberikan oleh para teman, kolega, tetangga untuk meringankan beban dari keluarga ini semua. Jadi ini bukan uang warisan. Selama ini bukan warisan, ya terserah keluarga yang menerima mau dipakai untuk apa, ya. Selama jangan digunakan dan jangan dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah atau dipakai untuk perkara-perkara yang tidak ada syariatnya dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya, Yuli di Aceh. Pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat di Dewan Fatwa Ustaz. Dari Fahri Nugraha dari Bekasi. Bismillah. Ada sebuah keluarga misalkan punya anak 3, orang tuanya punya kebun Ustaz. Misalkan anak A menanam pohon di kebun orang tuanya yang masih hidup. Pas orang tuanya meninggal, kebun itu dibagikan 3 anak. Misalkan anak B pas dibagikan tanahnya kebetulan dapat kebun yang ditanam pohonnya oleh anak A. Pertanyaannya, pohon itu milik siapa Ustadz? Pohon itu punya A atau B? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Fakhri di Bekasi atas pertanyaan yang dikirimnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menuntun kita untuk meniti jalan yang diridhoinya. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio semuanya, kasus ini memang unik ya. Saya punya tanah, ibaratnya begini. Saya punya tanah, lalu tanah saya ini ditanam oleh Rahmat. Ya, ditanami oleh Rahmat. Oke. Pertanyaannya, tanaman ini milik siapa? Ya, tanaman ini milik siapa? Ya, tergantung pertanyaannya kembali. Modalnya ini dari siapa? Kalau modal usahanya ini mulai dari bibit, pupuk dan sebagainya dan bla bla semua punya saudara Rahmat. Ya berarti tanaman ini milik Rahmat. Tinggal hasilnya bagaimana? Nah, itulah hasil tergantung pada kesepakatan yang terjadi antara penggarap dengan pemilik tanah. Ya, begitu juga kasus ini. Jadi si A menanam di tanah, lalu tanah ini akhirnya jatahnya si B. Ya, tanaman milik siapa? Ya tanaman milik si A. Lalu tanahnya milik si B. Bagaimana dengan hasil? Hasil tergantung kesepakatan. Tanah milik si B, tanaman milik si A. Berarti si A menanam tanamannya di tanah milik si B. Maka hasilnya tergantung kesepakatan. Apakah berapa persen hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon masuk Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Faruh di Jawa Barat. Dengan Ummu Faruh di Jawa Barat ya? Ya. Ya, baik. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, ini kan masalah warisan bapak saya, ada salah satu yang sebenarnya nggak berhak mendapat warisan karena terhalangi oleh adanya anak laki-laki yang lain. Ini cucu yang dia minta jatah warisan tuh. Kalau misalnya dibaginya berdasarkan hukum negara, jadi ini kan anaknya ada 4 semuanya. Jadi kalau menurut orang di kampung saya mah dibaginya rata gitu. Kalau misalnya anaknya 4, dibagi 4 gitu. Jadi si cucu ini
tetap minta jatah ayahnya yang sudah meninggal. Sementara saya mengatakannya berdasarkan hukum agama. Itu Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Farah di Jawa Barat yang telepon menghubungi kita. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, masalah harta warisan dibagi rata, ya. Ini pertama yang perlu saya tanggapin adalah pembagian harta waris ini adalah hukum Allah. Ya, pembagian warisan ini hukum Allah. Ini adalah syariat yang Allah turunkan kepada kita. Berarti kita wajib mengamalkan syariat yang Allah turunkan kepada kita, terutama ini adalah hukum Allah Al-Quran, hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpaling dari ini tentu berbahaya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pembagian warisan ini adalah ketaatan sebuah keluarga. Ya, satu keluarga yang ingin bagi waris. Maka keluarga inilah yang berkaitan dengan hukum ini. Ini masalah privasi. Ya, masalah privasi, ini masalah keluarga. Artinya apa saya mengatakan ini? Tak perlu kita dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya tidak mau mengamalkan hukum Allah, lalu wah masyarakat nggak mau, ya gimana ya? Ya udahlah saya ikut masyarakat. Ya kacau ini hukum. Kalau kita semua harus melihat apa yang ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya masyarakat yang menerapkan hukum Allah, hukum Rasulullah SAW, menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, wah ini luar biasa jamaah. Tapi kalau masyarakatnya jauh dari hukum Allah, penuh dengan kemaksiatan, terus kita meninggalkan hukum Allah gara-gara masyarakat begitu, Ummu Farah, fala haula wala quwata illa billah. Ini bencana yang luar biasa. Jadi perhatikan, waris ini hukum Allah. Keluarga yang berkaitan erat dengan penerapan hukum ini. Kenapa harus mempertimbangkan apa yang ada di masyarakat ketika itu bertentangan dengan hukum Allah? Tinggalkan apa yang ada di masyarakat. Tetapkan, lakukan hukum Allah dan Rasulnya dalam keluarga kita. Yang ketiga, bagaimana teknisnya? Hitung hukum Allah, terapkan, hitung sesuai dengan syariat. Hitung semua sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalam syariat Islam. Hitung apa adanya. Lalu beritahukan hak masing-masing pada 4 anak itu. Ini hak kalian sesuai dengan ketentuan Allah. Umpama, ini yang laki 100 juta, ini perempuan 50 juta, laki 100 juta, perempuan 50 juta. Kasih tahu di kalian. Oke, baru yang keempat. Apa itu? Terserah mereka mau diapain ini duit. Ya, enggak, ini hak saya 100%, 100 juta hak saya. Ya udah hak dia. Lu nggak punya ini, nggak boleh hak lain intervensi dengan kepemilikan orang. Ya itu hak dia. Setelah itu, setelah dia tahu haknya, setelah dia menerima haknya, terserah masing-masing. Dia mau dibagi rata, itu haknya dia. Dia nggak mau dibagi, ya terserah dia. Dia mau berbagi sesuai dengan apa yang dia mau, itu haknya dia. Jadi ini langkah yang terakhir. Setelah sebelumnya apa? Bagi sesuai syariat Islam. Setelah dibagi, setelah diberitahukan hak masing-masing, baru masing-masing terserah mau diapain itu duit. Mau dibuang ke kolong, mau dibuang ke jembatan, mau dipakai sendiri, mau berbagi, mau dibagi rata, itu terserah masing-masing jamaah. Ya, lakukan dulu hukum Allah. Jangan melihat apa yang ada di masyarakat ketika bertentangan dengan hukum Allah. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam wa a'la. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan ada penelpon berikutnya Ustaz, kita angkat kembali. Assalamualaikum, Fatwa TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
dari Ibu Nining dari Jawa Barat. Oh, Ibu yang Nining tadi di Jawa Barat ya. Baik, silakan pertanyaan Ibu. Begini Ustadz, ini mertua anak, istrinya telah meninggal. Dan mertua laki-laki kemudian menikah lagi. Nah, sekarang tinggal di rumah yang memang rumah tersebut peninggalan istri pertama. Nah, apakah rumah tersebut harus segera dijual atau dibagi waris, atau memang tetap dijadikan tempat tinggal mertua dengan istrinya yang baru agar lebih bermanfaat bagi mereka gitu? Maaf Ibu Neneng, saya boleh nanya sebentar Ibu? Iya, boleh. Ini yang wafat apakah memiliki anak? Iya, 4, tapi semuanya sudah berumah tangga. Oke, laki perempuan? Laki 1 dan perempuan 3. Oke, pernikahan yang baru ini suaminya punya anak juga? Oh tidak, itu masih gadis gitu ya waktu menikahnya dengan. Oh belum ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ibu Neneng di Jawa Barat atas pertanyaannya. Jika kita ditanya tentang kasus yang seperti ini ya jamaah ya, apa yang terbaik? Saya pribadi menilai lebih baik rumah ini dibagi sesuai dengan waris. Ya, lebih baik rumah ini dibagi secara waris. Kenapa? Karena sang pewaris yaitu ibu yang wafat ini memiliki ahli waris yang jelas, yaitu suami dan 4 anaknya. Suami dan 4 anaknya. Terlebih lagi ada anak laki-laki di situ. Ya. Jadi kalau rumah ini waris dari ibu ini yang sudah wafat ini tidak dibagi, saya takut akan ada kerancuan dan keributan di kemudian hari. Kenapa? Karena itu tadi budaya masyarakat kita ini selalu berbudaya dengan mengatakan ini rumah bersama, ini rumah suami saya. Jadi ketika suami wafat, nah ini budaya yang kedua. Ketika suami wafat, yang berkuasa pada harta suami itu istri. Ini yang sudah banyak terjadi sudah. Kalau suami wafat, akhirnya istrilah yang berkuasa pada harta suami. Apalagi nanti ada anak dari perkawinan dengan istri yang kedua. Waduh, ini terjadi kerancuan. Terlebih lagi nanti kasus yang ketiga muncul. Apa itu? Setan masuk dan menggoda. Akhirnya sang suami ini menganggap ini rumah dia dan dihibahkan lagi. Seperti banyak yang terjadi kasus di sana sini. Ya, jadi saya bukan berprasangka buruk kepada sang bapak ini. Mohon maaf Bapak ya. Ini saya melihat kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi saya melihat ini lebih baik dibagi saja sesuai ketentuan syariat untuk menutup pintu-pintu keburukan. Karena syariat Islam juga memperhatikan kaidah apa? Menutup pintu keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya. Saddud dzari'ah itu adalah prinsip yang dipegangi oleh para ulama. Apa itu? Menutup pintu sarana yang bisa mendatangkan keburukan. Ini pengalaman akan mendatangkan banyak keburukan di kemudian hari. Jadi lebih baik kalau menurut hemat saya ini dibagi saja sesuai ketentuan syariat Islam dalam pembagian warisannya. Wallahu a'lamu wa a'la. Jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya kita bacakan melalui website Ustadz dari Yulia di Padang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan dari kedua orang tua kami? Kami 3 orang kakak beradik, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Bagaimana perhitungan untuk pembagian warisnya? Di mana warisan itu ada uang dari simpanan koperasi ayah kami rahimahullah sebesar 8 juta. Lalu ada juga beberapa tanah, sawah, dan ladang. Bagaimana pembagiannya Ustadz? Jazakumullahu khairan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Yulia di Padang yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada penanya dan kepada kita semuanya. Ya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, bagaimanakah cara menghitung warisan jika ahli warisnya anak laki dan anak perempuan saja? Saya kira ini perhitungan waris yang paling gampang ya. Jamaah yang rajin mengikuti acara ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah ya. Bagaimana cara menghitungnya jamaah? Ya, menghitungnya dengan kaidah apa? Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi hitunglah Ibu Yulia yang di Padang dengan pembagian apa? Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi kalau uangnya tadi 8 juta, berarti 1 laki 2 perempuan. 1 laki 2 bagian, 2 perempuan masing-masing 1 bagian. 2 berarti ada 4. Jadi uang 8 juta dibagi 4. Begitu juga tanah, kebun dan yang lain, jika hendak dijual, ya hasil penjualannya nanti dibagi 4. Kalau nggak mau dijual, berarti tanahnya dikapling jadi 4 bagian. 2 bagian untuk laki-laki, perempuan masing-masing dapat 1 dan 1. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, semoga bermanfaat yang kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat pertanyaan melalui telepon Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Ibu Ratna. Oh, dengan Ibu Ratna. Baik. Di mana Ibu? Mohon maaf. Saya dari Riau, Pak. Ibu Ratna di Riau. Ya, silakan pertanyaan Ibu. Saya ingin bertanya gini Pak Ustadz. Saya pernah menikah. Punya anak 4 orang. Dari suami saya itu, saya istri kedua. Istri pertama mempunyai anak 4 orang. Jadi pada saat suami saya meninggal, apakah hak saya sebagai istri kedua ini ada dari apa waris daripada suami saya? Gitu. Mohon maaf. Saya ingin membenarkan, meluruskan apabila anak-anak dari itu salah memanfaatkan waris itu tadi. Hanya itu yang ingin saya tanya. Istri yang pertama masih ada Ibu? Sudah meninggal. Oh, terus menikah lagi dengan saya. Punya anak Ibu dengan Ibu? Tidak ada. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Makasih Pak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Ratna di Riau. Ini kasus yang kerap kali tarik ulur berdasarkan hawa nafsu ya. Ya, seperti kasus Ibu Ratna di Riau ini. Jadi seseorang Ibu Ratna ini posisinya sebagai istri kedua. Ya, lalu sang suami wafat dan suami punya anak dari istri yang pertama. Lalu anak-anak dari istri yang pertama ini menganggap, oh ini kan harta ayah dahulu, sedangkan ibu yang ini baru dinikah. Jadi seakan-akan istri yang sekarang ini disingkirkan dari ahli waris. Tentu ini sangat tidak dibenarkan. Ibu Ratna dan contoh-contoh kasus yang serupa dengan Ibu Ratna yang lainnya, semuanya ibu-ibu model Ibu Ratna ini semuanya berhak mendapatkan warisan karena di saat suaminya wafat, Ibu Ratna dan yang semisal Ibu Ratna ini sah menjadi sah menjadi istri dari suaminya sampai wafat. Sah menjadi istrinya sampai suaminya wafat. Berarti ketika suaminya wafat, maka Ibu Ratna dengan yang semisal Ibu Ratna berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Berhak dapat warisan. Kemudian tidak ada seorang pun yang berhak menyingkirkan atau menyingkirkan atau menghalangi keberadaan model Ibu Ratna ini. Tidak, sama sekali tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah dalil dan nas Al-Quran yang sangat-sangat jelas. Berapa bagian
bagian istri juga sangat jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu 1/8. Ya, walahunna atsumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Bagi istri-istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian memiliki anak. Lah Ibu Ratna dan yang semisalnya adalah istri yang sah sehingga mendapatkan harta warisan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam, dari Pak Ali dari Medan ini, matikan dulu. Pak Ari di Medan Pak ya? Pak Ali dari Medan. Oh Bapak Ali di Medan ya. Baik, silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ali pendengar setia ini, Pak Ali ini. Masya Allah, pendengar setia acara Fatwa TV ini. Jazakallah khairan. Insyaallah. Ini gini Ustaz, ada saudara yang lewat itu udah dikasih Ustaz jawabannya kalau saya nggak lupa. Ada saudara anaknya perempuan 3, laki-laki 2. Lantas yang laki-laki ini punya anak masing-masing laki-laki, punya anak masing-masing laki-laki. Jadi yang meninggal itu kan satu meninggal, yang laki-laki tentu kan tinggal cucu kan gitu, ada cucunya. Nah, jadi semalam itu dia bilang Ustadz, dia nggak dapat bagian, terhalang oleh karena dari yang laki-laki satu lagi kan? Iya Pak Ali. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana kalau misalnya yang laki-laki yang 2 ini meninggal tinggal cucu-cucu? Apakah dia dapat bagian atau tidak? Ya. Dan seterusnya, berarti kan tinggal perempuan anaknya, yang laki-laki meninggal semua, tinggal dapat cucu-cucu. Apakah ini bagaimana? Apakah dapat nih cucu-cucunya nih? Atau yang kedua Ustadz, kalau meninggal semua ini anaknya ini harta belum dibagikan, tinggal cucu-cucu, apakah ini dapat harta waris? Semangat Pak Ali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali di Medan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pemirsa setia kita ini, Pak Ali di Medan, ini orang Medan ini ya, Masya Allah. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, ini memang kasus cucu ya, mirathul abnaul abna gitu ya, cucu ya. Seperti apa sih warisan cucu ini? Nah, gambarannya begini. Seorang ayah wafat. Ya, seorang ayah wafat. Ya. Ketika sang ayah ini wafat, saya mencontoh dulu gini. Si ayah ini memiliki 4 anak, seperti yang dicontoh kasus oleh Pak Ali. Ya, si ayah ini punya 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Oke. Kemudian si ayah ini wafat, tapi di saat sang ayah wafat, 2 anak laki-lakinya ini sudah wafat lebih dulu, gitu ya. Anak pertama wafat 2015, anak kedua wafat 2017, umpamanya. Kemudian sang ayah wafat 2019. Ya. Jadi di saat sang ayah ini wafat, anaknya tinggal perempuan 2. Oke. Kemudian yang kedua, lah anak-anak laki 2 ini masing-masing sudah pada menikah. Masing-masing sudah punya anak, masing-masing sudah punya anak. Ya, masing-masing punya anak. Jadi ketika sang ayah ini wafat, berarti ayah ini meninggalkan anak perempuan 2 dan cucu-cucu dari anak kedua anak laki-laki. Apakah cucunya ini dapat warisan? Jawabannya iya, Pak Ali dapat warisan. Kenapa? Karena tidak ada al-far'ul warith, tidak ada anak dari sang pewaris, yang ada cucu.
tidak ada anak laki-laki dari pewaris. Yang ada adalah anak perempuan saja. Anak perempuan tidak bisa menghalangi ya cucu. Yang bisa menghalangi cucu itu adalah anak laki-laki. Di sini tak ada anak laki-laki. Berarti warisannya kepada siapa? 2 anak perempuan, 2/3, sisanya diberikan kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan, baik dari anak pertama maupun dari anak laki yang kedua, dengan bagi yang sama, yaitu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oke, sekarang contoh kasus yang kedua. Andai seseorang wafat, ya, kemudian dia tidak memiliki anak lagi sudah, dia punya anak laki-laki dulu. Dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya sudah wafat lebih dulu. Jadi ketika sang ayah ini wafat, sang ayah hanya meninggalkan cucu-cucu dari anak laki-laki. Apakah cucu-cucu dari anak laki-laki ini warisan? Iya, mereka juga ahli waris. Tidak ada penghalang bagi mereka sama sekali. Jadi kapan cucu ini bukan ahli waris atau nggak dapat warisan? 1, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Yang kedua, berarti cucu dari anak laki-laki saja yang ahli waris. Iya, cucu dari anak laki-laki saja yang ahli waris. Kapan dia dapat duit? Nah, gampangannya juga bahasanya kapan nih cucu dari anak laki-laki dapat duit warisan? Ketika tidak ada anak laki-laki dari pewaris yang hidup saat itu. Contoh, yang meninggal lebih dulu adalah anak laki-laki pertama. Dia punya anak. Lalu si ayah wafat. Berarti ketika si ayah wafat, dia masih punya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, anak yang sudah wafat, laki-laki wafat ini punya anak. Berarti di saat ayah wafat ini, dia meninggalkan cucu-cucu dari anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nah, di saat itulah cucu dari anak laki-laki ini tidak dapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat dari dia. Siapa yang lebih dekat dari dia? Yaitu anak laki-laki. Fama baqiya fali aula rajulin zakar. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, jika harta itu ada sisanya setelah diambil dari jatahnya istri, maka diberikan sisanya kepada laki-laki yang terdekat, terkuat kepada si mayit. Siapa yang lebih kuat, anak laki atau cucu? Ya tentu anak laki. Ini jawaban saya kira cukup mendetail Pak Ali. Semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat jawabannya kepada Bapak Ali di Medan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, kita bacakan melalui website dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Ibu Ana sudah wafat dan meninggalkan warisan dari orang tuanya, dari kakek atau neneknya. Ketika wafat, suaminya dan anak-anaknya 1 perempuan dan 3 laki-laki masih hidup. Bagaimana pembagian warisannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Kok nggak nyambung ya pertanyaannya? Coba bacain lagi. Ibu Ana sudah wafat dan meninggalkan warisan dari orang tua. Ibu Ana wafat. Oke, terus? Ketika wafat, suaminya dan anaknya 1 perempuan, 3 laki-laki masih hidup. Suami, kemudian berapa? 1 perempuan. 1 anak perempuan dan 3 laki-laki. Mereka semua masih hidup, Ustaz. 3 laki hidup. Oke, terus? Bagaimana pembagian warisannya, Ustaz? Enggak, tadi enggak begini. Coba dibaca lengkap. Ustaz, Ibu Ana sudah wafat dan meninggalkan warisan dari orang tuanya, yaitu kakek atau neneknya. Nenek kami maksudnya, Ustaz. Iya. Ketika wafat, suami masih ada dan anaknya 1 perempuan dan 3 anak laki-laki masih hidup juga. Bagaimana cara pembagian warisannya Ustaz? Oh ya, berarti saya yang tadi nggak nyambung ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, terima kasih kepada penanya yang di Banten ya.
seorang perempuan wafat, ya sederhananya sih seorang perempuan wafat. Yang jelas dia wafat punya harta. Terlepas dia hartanya dari mana, kan kita nggak kepo nih jamaah ya. Kan kita nggak kepo. Yang penting ini duitnya dia, hartanya dia, dapat dari mana kan bukan urusan kita ya. Kemudian di saat dia wafat, dia meninggalkan suami, 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Berarti berapa perhitungannya? Ayo jamaah yang sering mendengar, yang sering menyaksikan acara ini, yang sering mendengarkan acara ini, kira-kira bukan kira-kira ya, berapakah perhitungannya? Ahli warisnya suaminya, kemudian 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Ayo coba hitung jamaah yang rajin mendengarkan acara ini, saya yakin kalian tahu. Barakallahu fik. Ya, jadi suaminya mendapatkan berapa? 1/4. Ya, suaminya 1/4. Walakumur rubu'u mimma tarakna. Ya, bagi kalian, yaitu para suami-suami, mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri-istri kalian memiliki anak. Jadi 1/4, sisanya 3/4 diberikan kepada siapa? Kepada anak-anak. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kami akan bacakan pertanyaan melalui website lagi Ustaz dari Kusniyati di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, bismillah, jika seorang wanita mati meninggalkan suami dan 1 anak lelaki, ibu dan 4 saudara laki-laki, bagaimana pembagian warisannya? Apakah saudara laki-laki dapat warisan Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Nggak punya suami? Nah, Ustaz. Saudara aja ya? Nah. Ya. Saudara laki-laki. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih kepada Ibu Kusniyawati ya, mengirimkan pertanyaannya kepada kita semua ya. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua diatur jemaah ya. Ini perhitungan waris ini komplit diatur sama Allah, jelas. Ya. Diatur sama Allah dengan sejelas-jelasnya. Jika seseorang wafat, kata Allah, lalu dia tidak memiliki anak, berarti bisa jadi dia belum menikah seperti kasus ini. Bisa jadi dia sudah menikah tapi nggak punya anak. Walahu akhun au ukhtun, tapi dia memiliki saudara-saudara. Saudara apa? Kandung umpama. Dia punya saudara kandung. Siapa yang mewariskan? Yang mewarisi hartanya adalah saudara kandungnya ini. Ya. Jika saudara kandungnya itu terdiri dari laki perempuan, maka mereka semua mendapatkan seperti yang dijelaskan oleh Allah. Apa itu? Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang saudara kandungnya ini laki semua, berarti harta ini milik laki-laki ini semua dengan dibagi rata. Ya, kalau lakinya 1, ya diambil semua 100%. Ya, seperti kasus yang tadi itu, Ummu Dea tadi itu ya. Kalau lakinya 2, ya dibagi 2. Tapi kalau saudara kandungnya perempuan semua, saudara kandung perempuan semua, nah maka dibagi perempuan, saudara perempuan, saudara yang perempuan semua dapat 2/3. Dicari ahli waris yang lain. Kalau nggak ada ahli waris yang lain, ya berarti warisannya fardhan warad, diberikan kepada perempuan ini dengan dibagi rata. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz melalui website dari Sihab di Nusa Tenggara Barat. Sihab Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Abi Ana meninggal dunia karena corona, meninggalkan ibu, anak laki-laki yakni saya yang sudah menikah, dan anak perempuan yakni adik saya sudah menikah juga. Abi saya rahimahullah orang tuanya masih ada yakni kakek dan nenek saya. Terus ada 3 paman. Pertanyaan saya adalah, cara bagi warisannya bagaimana Ustadz?
Jika kakek dan nenek saya dapat warisan, sementara warisan abi saya itu adalah sawah dan yang pernah diberi oleh kakek saya tersebut, apakah tetap warisan dibagi ke kakek dan nenek? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Syihab yang mengirimkan pertanyaannya dari NTB. Kemudian yang menceritakan bahwa orang tuanya, ayahnya meninggal karena corona. Ya, semoga wabah corona yang menimpa pada ayahnya yang berakhir pada wafatnya sang ayah menjadi penghapus dari semua dosa-dosa dari Abu Syihab, menghapus dosa-dosa Abu Syihab dan mengangkat derajat Abu Syihab dan menjadikan akhir dari kehidupan Abu Syihab menjadi husnul khatimah karena wafat dari sebuah musibah. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana dengan kasus yang disampaikan oleh Syihab ini, yaitu meninggalkan ahli warisnya satu anak laki-laki, satu anak perempuan, meninggalkan ayah dan ibu. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus. Maka bagi kedua orang tuanya, ayah dan ibunya masing-masing mendapatkan 1/6 jika yang wafat itu memiliki anak. Nah, jelaskan. Lalu diatur semua jamaah di dalam Al-Quran, ya. Jadi ayahnya 1/6, ibunya 1/6. Kenapa? Karena punya anak laki-laki. Sisa dari harta itu tadi baru diberikan kepada anak laki-laki, yaitu Syihab, dan diberikan kepada adik perempuannya. Harta warisannya kebon, dulu dikasih sama ayahnya ini, ya, karena sudah dikasih berarti sudah menjadi milik Abu Syihab. Ya, lalu Abu Syihab wafat, berarti menjadi warisan bagi ahli warisnya, yaitu Syihab, adiknya, ayahnya, ibunya, dengan perhitungan yang tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari website dari Muhammad di Purwakarta. Bismillah, seorang perempuan janda wafat dengan meninggalkan saudara perempuan 1, saudara laki-laki 3, dan keponakan Perempuan 1, laki-laki 3. Oke. Dan keponakan anak dari saudara laki-laki si mayit. Bagaimana cara pembagiannya Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Muhammad di Purwakarta yang mengirimkan pertanyaannya kepada kita, ya. Nah, ini sama pula, ini perhitungan warisnya dengan Ibu Yulia di Padang tadi, ya. Ibu Yulia di Padang tadi. Dan ini perhitungan waris yang mudah, ya. Yaitu seseorang wafat meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Ada pula ponakan. Nah, kaidahnya kembali yang tadi jamaah. Mana yang lebih dekat? Ada anak laki, ada ponakan. Mana yang lebih dekat? Anak laki apa ponakan? Nah, yuk pemirsa dan pendengar radio semua. Mana yang lebih dekat? Anak laki atau ponakan? Tentu jawabannya semua orang akan jawab anak laki. Berarti sang ponakan ini gugur, ya. Sang ponakan gugur karena ada anak laki-laki yang jauh lebih dekat. Berarti ahli warisnya anak laki dan anak perempuan. Ngitungnya yaitu tadi, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya melalui website Ustaz dari Akbar di Makassar. Bismillah, Ana mau tanya tentang pembagian warisan nenek. Nenek mempunyai sebidang tanah, terus anak nenek cuma 2 Ustaz, yaitu bapak saya dan tante saya. Tapi semua sudah meninggal. Sisa cucunya, yaitu Ana dan 3 saudara Ana yang lain, dan sepupu Ana 1 perempuan yang anaknya tante. Ana mau tanya pembagiannya bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara kita Akbar di Makassar, ya, barakallahu fiik. Masya Allah nih pertanyaannya.
Ini pertanyaannya sama sebetulnya intinya dengan saudara kita Muhammad di Purwakarta dan Yulia di Ibu Yulia di Padang. Apa itu? Sama jawabannya. Apa itu laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Ya, loh sekarang tapi sudah meninggal semua. Ya sudah. Terus gimana? Ya tetap perhitungan warisan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi ahli waris yang sudah wafat. Ya, sudah wafat itu kan karena faktor lamanya warisan nggak dibagi-bagi. Akhirnya masing-masing wafat, gitu kan? Karena nggak dibagi-bagi. Jadi sekarang mau dibagi, ya tetap dianggap mereka kaya masih ada. Yaitu apa? Yaitu anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Lalu tahap kedua, hak mereka masing-masing diberikan kepada ahli waris masing-masing. Anak laki yang 2 bagian diberikan kepada ahli warisnya. Anak perempuan yang 1 bagian diberikan kepada ahli warisnya. Begitu jamaah. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz melalui website dari Ummu Sabila di Palembang. Assalamualaikum Ustaz, mohon bantuannya cara menghitung warisan. Misal, hasil penjualan harta warisan sebesar 200 juta Ustaz. Ayah rahimahullah meninggal tahun 2003 meninggalkan 9 orang anak dan 1 orang istri. Anak perempuan 3 orang dan anak laki-laki 6 orang Ustaz. Tahun 2005, anak perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami dan 3 orang anak kecil. Tahun 2015, kakak laki-laki meninggal belum menikah. Bagaimana cara menghitung warisan ayah kami Ustadz? Mohon bantuannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Pakai kalkulator nanti. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang di Palembang tadi. Masya Allah, ini negeri pempek ini ya. Negeri pempek. Ya, dia minta dihitungkan warisannya, sudah disebutkan nilainya. Di sini ada uang 200 juta. Ya, ayahnya wafat 2003. Di saat ayahnya wafat, masih ada istrinya, anaknya masih komplit, yaitu 3 anak perempuan dan 6 anak laki-laki masih komplit. Sekarang sudah mulai berkurang 2 ya. Bagaimana cara menghitung? Tetap dihitung anaknya komplit, yaitu 9 anak. Tetap anaknya dihitung 9 anak. Kenapa? Karena yang wafat itu wafatnya setelah sang ayah. Jadi mereka tetap mendapatkan haknya yang utuh. Bagaimana sekarang menghitungnya? Isi istri 1/8, berarti 1/8 dari 200 juta. Berapa Rahmat? 200 juta dibagi 8. Ya, 200 juta dibagi 8, begitu aja. Ya, 25 juta. Berarti si istri dapat 25 juta. Gitu ya. Sisanya dari 200 berapa? 175 juta. Nah, gitu kan? Nah, anak laki-laki 6, berarti 6 masing-masing 12. Kan gitu kan? Masing-masing 12. Masing-masing 2 bagian, jadi totalnya ada 12 bagian. Anak perempuan 3, masing-masing 1 bagian. Berarti berapa? Ada 3, berarti totalnya ada berapa? 15. Kita hitung ini, hitung praktis ini ya, hitung praktis ya. Yaitu berarti apa? Berarti 175 juta dibagi aja menjadi 15. Ya, nah itulah ketemu hasilnya, masing-masing dikasih anak perempuan 1, kemudian anak lakinya dikasih 2 bagian. Yang sudah wafat kasih ke ahli warisnya. Yang wafat dan punya istri, punya suami dan anak, berarti kasih suami dan anaknya dihitung dengan ketentuan syariah. Yang wafat tidak punya keluarga, tidak punya istri dan anak, masih bujang, berarti ahli warisnya saudara kandungnya dan ibunya. Ibunya 1/6, sisanya diberikan kepada saudara kandungnya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan sepertinya ada pertanyaan terakhir Ustaz dari penelpon Ustaz. Oke. Kita angkat. Ya, pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ummu Faro di Jawa Barat. Ummu Faro di Jawa Barat. Mufarah tadi. Iya Ustaz, Iya. jadi gini Ustaz, ponakan saya itu kan bapak saya meninggalkan yang masih adanya itu rumah dan sebidang tanah. Oke. Ponakan saya itu menuntut haknya, yang menurut dia haknya itu satu bagian di bidang tanah itu. Atas dasar apa si ponakan ini si cucu ini menuntut hak dari kakeknya? Ya karena dia emang belum mengenal sunnah Ustaz. Jadi saudara saya itu belum ada yang kenal kajian sunnah. Nggak. Masalahnya terlepas dari kenal kajian sunnah atau nggak kenal kajian sunnah. Dasar dia apa? Kenapa dia merasa dirinya punya hak dari warisan itu? Ya karena hukum yang di masyarakatnya itu. Jadi walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi kan dia sebagai anaknya, sebagai wakilnya. Jadi Oke. pikiran dia tuh begitu. Berarti ayahnya dia meninggal. Iya, Oke, ayahnya meninggal lebih dulu atau itu dari bapak saya. lebih dulu siapa? Lebih dulu ini kakak saya, bapaknya ponakan saya itu. Oh, lebih dulu dia. Ya. Baru bapak saya gitu. Nah, Oh. pembagiannya tuh Seperti baru apa? baru dibagi sekarang. Nah, jadi ponakan saya itu tetap kekeh. Berarti sisanya 3 anaknya. Iya, laki-laki 1, perempuan 2. Oke, oke, saya jawab. Kalau misalnya gini Ustaz, yang sebidang tanah itu dibagi 5, misalnya buat kakak laki-laki saya 2, saya 1, kakak perempuan saya 1, terus yang 1 bagian buat ponakan saya. Itu menyelesaikan. Gini Ibu, gini. Mana? Ini kalau sudah seperti ini mau nggak mau dengan jurus mengalah Ummu Farah. Ya, kalau pakai kenceng-kencengan yang terjadi malah runyam semua, nanti masuk pengadilan, silaturahmi dan sebagainya kacau. Nah, solusinya apa? Pertama, bagi dulu sesuai syariat Islam karena memang ini hukum. Ya, bagi bahwa ahli warisnya adalah 3 anak ini saja. Ya. Dan si cucu ini nggak dapat bagian. Ya, sesuai syariat. 1. Yang kedua, setelah dibagi sesuai syariat oleh bertiga, maka 3 yang mendapatkan warisan ini tadi, yaitu anak laki-laki dan 2 anak perempuan, semuanya 3-tiganya menyisihkan bagian masing-masing untuk diberikan kepada si cucu ini. Oh, iya. Ini namanya jurus mengalah, ya. Kalau tidak mau mengalah, ya sudah masuk ke pengadilan negeri, yang dipakai nanti adalah undang-undang kompilasi. Dia akan menggunakan delik hukum itu untuk mengambil jatah ahli waris pengganti namanya. Ya. Akhirnya silaturahmi keluarga rusak dan dia kurang ajar sama sama tantenya dan sebagainya. Mending diselesaikan secara kekeluargaan, hitung secara syar'i dulu, bagi sesuai ketentuan Al-Qur'an, lalu yang kedua masing-masing mendapatkan haknya. Setelah mendapatkan hak, bagi kepada si ponakan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, keluarga tentram, damai, duit tidak menjadi penghalang akan terjadinya silaturahim. Ya. Ya, Ustaz. Kurang Ustaz. Ya, Ummu Farah. Ya, terima kasih Ummu Farah di Jawa Barat. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, pertanyaan kedua dan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Terima kasih jazakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan insya Allah nanti malam live interaktif bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darani Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan demikianlah live interaktif ini. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mas, nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Oh, Ahmad